Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'u mir rabbikum azim. Al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemarin kita membahas tentang apa saja dua sifat syaitan, ya, bisikan syaitan yang harus kita tinggalkan. Pertama adalah tergesa-gesa, yang kedua adalah ragu-ragu, kan gitu kan? Habis ngambil wudu ragu, ini udah wudu enggak ya? Batal enggak ya? Tadi cuci kepala enggak ya? Maka kalau ragu-ragu abaikan, ya, lanjutkan sholat, karena ragu-ragu itu bisikan syaitan. Lagi tawaf 6 kali atau 7 kali ya? 6 kali atau 7 kali ya? 7 kali, anggap aja 7 kali. Kalau dia udah selesai melakukan. Tapi kalau sedang melakukan, apa? Boleh diulang. Kalau udah selesai, baru kemudian kita ragu, lanjutkan. Kan gitu kaidahnya kemarin. Habis sholat ragu. Tadi aku tahiyat awal enggak ya? Tahiyat awal enggak ya? Enggak usah diulang. Tapi kalau lagi sholat ragu, boleh sujud sawi. Kan gitu kemarin ya. Kalau habis melakukan sesuatu ragu, maka jangan diulang. Kalau sedang selesai, sedang mengerjakan, boleh diulang. Gitu kan? Nah, yuk kita lanjut kajian kita. Minggu ini kita akan membahas siapa aja orang-orang yang tidak akan pernah mencium bau surga. Jangankan masuk surga, cium pun tak bisa. Bayangkan. Ya, kalau ada di antara kita yang masih memiliki sifat ini, ayo kita hijrah, kita berubah.
kita istighfar, pelan-pelan secara total kita tinggalkan sifat ini. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, orang yang tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga, yang pertama adalah orang-orang yang sombong. Saya akan jelaskan sombong ini secara detail. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa man fi qalbihi misqal dzarratin minal kibr. Siapa orang yang di dalam dirinya ada sedikit saja misqal dzarrah, ya, dari rasa sombong. Ibu-ibu, sombong ini banyak, takabur ini banyak. Saya coba jelaskan secara singkat biar materi kita tuntas. Yang pertama, bisa jadi kita akan menyombongkan ilmu kita. Nah, ciri-ciri orang yang menyombongkan ilmunya itu dia merasa benar dari setiap segala macam perbedaan. Dia merasa benar dari segala macam perbedaan. Orang-orang yang sombong karena ilmunya, entah karena gelarnya, entah karena sekolahnya, maka dia diharamkan masuk ke dalam surga. Maka tabiat dari sebuah ilmu dibagi, bukan disombongkan. Semoga semakin tinggi ilmu kita, semakin rendah hati kita, semakin mau kita berbagi. Karena ada orang-orang yang dia punya ilmu, lalu kemudian dia bertahan dengan ilmunya. Efek sampingnya apa? Dia nggak mau dikritik, nggak mau dinasehati, merasa dirinya paling benar. Nah, ini adalah salah satu sifat kesombongan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga dia. Yang pertama tadi sombong apa? Ilmu. Yang kedua, termasuk adalah sombong dalam segi harta. Makanya kenapa kita tidak boleh menampak-nampakkan dengan sengaja harta kita karena ingin dipuji orang. Maka karena itu adalah salah satu dari sifat kesombongan. Ya, ganti mobil baru lambat-lambat lewat depan rumah orang, buka kaca besar-besar, ya kan? Nah, ingin dilihat orang misalnya, sombong harta itu bagian dari dosa, dan kesombongan itu kalau jadi karakter maka tidak akan masuk surga kita. Bu, semantap apapun ilmu kita dan harta kita, tidak akan ada orang yang senang dengan orang yang sombong, betul? Orang itu senang dengan orang yang rendah hati walaupun dia mapan, dengan orang yang rendah hati walaupun dia berilmu. Karena makanya dalam kaidah, siapa yang merendah maka dia akan ditinggikan, siapa yang meninggi maka dia akan direndahkan. Jadi tak boleh sombong dengan ilmu yang kita punya, apalagi dengan harta yang kita punya. Tidak boleh, atau dengan sengaja menampakkannya. Tapi saya balik lagi, apakah setiap orang yang menampakkan kemampuannya atau hartanya dia sombong? Belum tentu. Jangan dipakai ilmu ini untuk nilai orang. Nanti ada orang berfoto pakai jam baru, pamer tuh, itu kayak ceramah ustazah itu. Itu sombong, nggak masuk surga muka-mukanya nih. Jangan, karena untuk niat orang dalam hati itu tidak ada kita yang tahu. Ada orang yang tujuannya menampakkan hartanya untuk memotivasi orang lain. Ada orang yang tujuannya menampakkan apa yang dia punya, justru sebagai bentuk membuktikan dulunya dia susah, sekarang dia senang. Saya bisa, masa kalian tidak bisa? Ada niat orang-orang yang seperti itu. Jadi ingat, kita tidak boleh menghakimi siapapun. Sombong, satu sombong karena ilmu, yang kedua sombong karena harta, yang ketiga sombong karena amal. Beramal dia, beribadah dia, ingin ditengok-tengokkan kepada orang lain. Ada dalil, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Enggak usah sedekahlah, minta maaf ajalah kalau enggak bisa sedekah. Itu jauh lebih baik dibanding sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Enggak usahlah sedekah, jauh lebih baik mak dibandingkan sedekah tapi menyebut-nyebutnya dengan kesombongan. Lalu pertanyaannya, apakah tidak boleh menampak-nampakkan sedekah kita? Boleh, kalau tujuannya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Kita di Pekanbaru ini ada acara hati ke hati kalau Ramadan, betul? Yuk, siapa yang mau nyumbang semen? 1 sak. Siapa lagi? 2 sak. Siapa lagi? 3 sak. Ditulis namanya. Nanti yang lain melawan pula lagi. Oh, aku 10 sak. Yang lain melawan. Aku 15 sak. Wah, mereka itu menampak-nampakkan kebaikannya. Tapi tujuannya fastabirat. Boleh. Sunnah. Tapi tergantung isi hati lagi. Kan iko pula kan. Jadi apakah ketika orang bagi-bagi berkah Jumat lalu dia mengumumkan kepada orang lain itu adalah bagian dari kesombongan? Belum tentu. Kadang-kadang itu cara dia berdakwah dengan amalnya. Ada orang buka rumah makan gratis. Apakah dia sombong? Belum tentu. Jangan-jangan itulah cara dia untuk menunjukkan betapa indahnya berbagi. Jadi ilmu yang kita dapat nih kita gunakan untuk menilai diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Oke, sombong dalam amal itu adalah dia merasa amalnya dia sendiri paling bagus dan dia ingin menampak-nampakkan amalnya kepada orang lain. Tapi tidak semua orang yang menampakkan amalnya kepada orang lain adalah sombong. Kadang-kadang dia memotivasi. Terus kita gimana Ustazah? Kalau ibu ada menengok orang menampak-nampakkan amalnya, entah dia memamerkan sedekahnya, entah dia menampakkan kalau dia buka rumah makan gratis, entah dia menampakkan kalau dia menyumbang sana sini, tugas ibu tidak boleh tidak, wajib hukumnya berbaik sangka. Mau dia kayak gimana? Rugi kita kalau kita buruk sangka. Tetap baik sangka. Urusan dia adalah urusan dia dengan Allah. Terus kalau kita gimana? Tugas kita adalah kalau kita siap amal kita dilihat orang, rasanya kita tidak sombong, tampakkanlah untuk memotivasi orang lain. Tapi kalau dengan menampakkan amal, rasanya kita ingin dipuji, ingin dianggap hebat, maka tutuplah. Semua tergantung kita. Karena setiap orang punya karakter yang berbeda. Hati-hati. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Misqala dzarrah minal kibr. Dzarrah, tahu biji zarah? Kecil saja, lalu dia sombong, dia tidak akan masuk surga. Percayalah bahwa orang semakin rendah hatinya, semakin santun dia, semakin mampu dia menghargai orang lain, maka semesta akan meninggikannya. Orang tak lihat dari apa yang kita punya, orang lihat akhlak kita. Hati-hati, kesombongan itu ada karena ilmu, ada karena amal, ada karena harta. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat sombong. Kalau ada kita menengok orang sombong, jangan dinilai dia sombong, ambil baiknya aja. Hanya selamat kalau kita berbaik sangka, meskipun kepada orang-orang yang kita lihat bermaksiat. Oh, dia maksiat, oke, karena dia belum tahu saja. Ada orang jahat, oke, mungkin dia seperti itu karena dia lagi stres dan pusing saja. Ada orang suka marah-marah, oh oke, mungkin dia lagi pusing aja. Itu jauh lebih baik kalau kita memandang dengan cara yang seperti itu. Jadi jangan ceramah ini dibawa keluar nanti, oh kayak ceramah Ustazah Nela, sombongnya tuh, jangan ya. Tujuannya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ke orang lain gimana? Tidak ada, harga mati kita harus berbaik sangka kepada orang. Clear? Nah, jadi nanti tengok ibu, tengok ibu, teman ibu memamer-mamerkan anaknya. Oi, anakku lulus polisi, oi, anakku lulus kedokteran. Jangan ibu bilang, oh kok kayak ceramah Ustazah Nela, kok sombong kok. Jangan. Ibu harus berbaik sangka. Oh, dia lagi mensyiarkan kebahagiaannya, dia lagi berbagi kebahagiaannya. Jangan ibu gelisah. Kalau ada orang sombong, jangan kita gelisah. Kenapa? Biarkan saja. Dia mungkin ingin berbagi, tak ada orang yang mendengarkan dia, jarang orang yang muji dia, kitalah yang puji. Mantap bu, kan susahnya apa? Gampang kan? Daripada kita simpan-simpan dalam hati. Oh, sombong dia tuh, diceritakan pula sama orang. Tengoklah tuh, anak baru masuk polisi aja sombong, anakku 4 orang lagi tak masuk apa-apa, seluk aja aku nyawa misalnya kan. Jangan ya. Jadi kalau ada orang yang sombong, tak ada salahnya gitu. Oke bu, selamat bu, masya Allah. Dia baru nomor 1 sombong, cemana lah ini.
Ah, ah. Oke. Jadi begini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ya, materi harus sampai nih. Jangan-jangan satu poin aja azan ya. Oke, 7 menit ya. Oke. Iya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang saya maksud. Berbaik sangkalah. Kita tak boleh sombong. Kalau orang sombong kita berbaik sangka. Bisa tuh? Jangan kesal rugi kita. Oh, anakku mantap. Anakku pintar. Anakku begini begitu. Selamat ya Bu. Congratulations. Tahu arti congratulations? Itu bahasa kampung saya. Kita kan beda kampung ya kan. Jadi itu selamat ya Bu. Tahniah. Anak ibu bagus. Puji saja. Saya sampaikan. Orang-orang yang sombong, saya termasuk orang yang berbaik sangka dengan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Dalam ilmu psikologi Islam, Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, orang-orang yang menyombongkan diri itu adalah orang yang tidak pernah dapat pengakuan dan pujian. Kasihan kita. Siapa lagi yang muji dia kalau nggak bukan kita? Iya kan? Oh, ini jarang dipuji, udah kita puji. Tapi kalau orang-orang sudah sering mendapatkan pujian, dia sudah dihargai banyak orang, maka dia biasanya semakin merendah. Paham ibu-ibu? Nah, jadi sombong tidak masuk surga. Orang-orang yang sombong. Yang kedua, dua tuh ini dia. Sombongnya apa tadi? Sombong amal. Sombong harta. Yang kedua, orang yang tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maaf, perempuan yang menggugat suaminya tanpa alasan yang syar'i. Saya akan jelaskan. Ibu-ibu, mohon maaf, ibu punya anak mungkin sudah menikah, atau ibu sendiri sedang dalam kondisi menikah, atau anak perempuan yang sedang menikah. Apakah perceraian dalam agama Islam dibolehkan? Dibolehkan. Kita beda dengan agama lain. Kalau agama lain seumur hidup tidak boleh dia untuk bercerai. Dalam Islam ada namanya gugat. Perempuan boleh menggugat suaminya. Tapi gugatan itu hanya dibolehkan dalam perkara-perkara syar'i. Syar'i itu yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang menggugat suaminya, satu, mungkin karena dia berselingkuh, na'udzubillah. Semoga terlindung anak cucu keturunan kita. Atau dia menggugat suaminya karena tidak mau dibelikan motor, tidak mau dibelikan mobil. Suaminya gitu-gitu aja, nggak asik diajak bicara, dia gugat. Itu tidak akan masuk surga dia. Oke? Saya akan jelaskan mana koridor yang boleh, mana koridor yang nggak boleh. Contoh misalnya, Ustazah, suami saya nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah ke masjid. Saya pengen gugat dia, boleh nggak? Boleh nggak? Berserak-serak, ada yang mengangguk, ada yang menggeleng. Saya punya suami, Ustaz, nggak sholat, nggak puasa, nggak ke masjid, cak-caknya gitulah. Apalagi nggak, pokoknya nggak mau lah dia. Setiap subuh dia tak mau bangun. Puasa orang dia tak puasa. Lalu kita gugat dia. Alasannya adalah yang saya sampaikan itu misalnya. Boleh? Oh. Ini belum tahu berarti mana gugat boleh, mana gugat enggak. Boleh. Saya jelaskan ya. Baik. Kalau ada, kan tadi saya sampaikan tidak masuk surga seorang perempuan yang menggugat suaminya dengan alasan yang tidak syar'i. Gugat itu boleh, tapi alasannya harus sesuai dengan koridor Islam. Terus saya bertanya, ada suami nggak sholat, nggak puasa, nggak puasa, tapi dia menafkahi kita nih. Cuman dia nggak sholat aja, nggak pernah bangun pagi, nggak pernah puasa. Boleh nggak digugat? Jawaban saya jangan. Nah, ini kita belajar pelan-pelan ini. Ribut, kenapa?
Tunggu dulu, tunggu. Jangan. Laki-laki yang kayak gitu tidak untuk kita gugat. Itu beda dia. Nanti saya sampaikan kira-kira beberapa contoh yang dibolehkan biar kita paham mana itu gugat syar'i, mana itu gugat yang tidak syar'i. Kenapa? Karena ketidaktaatan dia tidak ngaruh ke kita. Dia tetap ngasih nafkah kok. Dia nggak ngelarang kita sholat kok. Cuman dia doang yang nggak sholat, paham nih? Dia nggak ngelarang kita puasa, cuman dia doang yang puasa. Yang nggak puasa. Dia nggak ngelarang kita ke masjid, cuman dia doang yang nggak ke masjid. Saya sholat tapi dia nggak sholat. Saya puasa dia nggak mau puasa. Saya ke masjid dia nggak mau ke masjid. Saya ketua majelis taklim dia ketua domino, misalnya gitu ya. Lah, tapi dosa dia itu tidak mendatangkan dosa bagi kita. Paham maksud saya? Kecuali kita diamkan, kan kita nasihati. Nah, yang boleh gugat, yang syar'i, kalaupun ada dibolehkan gugat itu kan boleh kan dalam agama Islam walaupun tidak disukai, adalah yang mempengaruhi kita untuk mendatangkan ketaatan kepada Allah. Itu kan cuma dia yang nggak taat. Kalau suaminya kayak gitu kan kata saya apa? Nasihati tanpa menyakiti, kan gitu kan. Kemudian ingatkan tanpa menyinggung. Jangan putus asa. Suatu ketika bisa jadi dia jadi suami yang paling taat. Hati orang bolak-balik. Hidayah mungkin belum sampai kepadanya. Yang penting kita nggak dilarang untuk ibadah. Itu kan urusan dia dengan Allah. Nggak ngaruh. Nanti kan di akhirat masing-masing. Palingan dia di neraka, kita di surga. Halo bestoy, iyo, kan gitu aja. Nah, yang mana yang boleh? Yang boleh digugat adalah yang menghalangi kita kepada ibadah. Saya tanya, nikah itu untuk ibadah, betul? Jika dengan menikah dia nggak sholat, dia larang kita sholat. Dia tak taat, dia suruh kita buka jilbab. Dia tak taat, dia larang kita ke majelis taklim. Dia tak taat, uang zakat ditahan-tahannya. Dia tak taat, kita dilarangnya silaturahmi ke orang tua kita. Dia tak taat, dilarangnya kita untuk baik dengan orang tua kita. Disuruhnya kita jadi anak durhaka. Maka pernikahan itu sudah tidak mendatangkan kepada ibadah buat kita, itu baru boleh gugat. Paham? Kan sebentar paham tuh. Daripada pandang-pandang tadi pening aja. Atau dia tidak menafkahi, iya kan? Dia tidak menafkahi, kita ikhlas, bagus, berarti kita masih taat, iya dong. Tapi kalau dia tidak menafkahi, apakah kita harus ridho dia tidak menafkahi kita? Hai perempuan-perempuan, kalau tidak dinafkahi ridho. Ada nggak kewajiban ridho kalau tidak dinafkahi? Tidak ada. Kewajiban tidak dinafkahi kita, hak kita. Mau kita ikhlas, mau kita tidak ikhlas, itu hak kita. Sama dengan hutang orang. Hutang orang nggak dibayarnya ke kita. Maka kita ikhlas atau tidak itu hak kita. Makanya dalam sigat buku nikah, masih ada buku nikahnya? Lupa letaknya di mana? Makanya dalam buku nikah ibu ada, lupa letak buku nikah. Maka dalam buku nikah ibu ada bacaan apa? Jika suami tak menafkahi, gitu kan? 3 bulan berturut-turut. Kalau istri tidak ridha, kan gitu kan? Maka dia boleh menggugat. Maka salah satu suami yang boleh digugat adalah kalau dia tidak menafkahi dan kita tak ridho. Kalau kita ridho tak usah gugat lah, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita tak ridho, susah kita menjalankan kewajiban. Dia tak menafkahi, kita tak melayani. Dia marah, kita balik marah. Dia suruh kita minta maaf, kita nyuruh dia minta maaf. Tak jelas mana benar mana salah. Dia menghina, kita balik menghina. Akhirnya pernikahan itu sudah tidak bisa mendatangkan kita kepada ibadah. Boleh gugat. Jadi gugat tuh kayak gitu. Nggak bisa, nggak dibeliin motor aku gugat, nggak dibeliin mobil aku gugat. Nggak bisa. Jadi kalau cuman dia sendiri yang nggak sholat, ya, yang dia sendiri yang tak zakat, dia sendiri yang tak puasa, itu nggak ngaruh ke kita. Kita tetap bisa ibadah, paham? Tapi kalau dia larang lah pula kita sholat, dia larang kita zakat, dia suruh kita merah-merahkan rambut warna biru, pirang semua, akhirnya kemudian kita itu menjadi perempuan yang buka aurat. Nah itu boleh kita gugat karena tidak mendatangkan kita kepada ibadah. Nah kalau dia tidak menafkahi, ibu ridho aman. Kalau tak ridho boleh gugat. Nafkah itu apa? Lahir, batin. Apa itu lahir?
sandang, pangan, papan. Apa itu sandang, pangan, papan? Pakaian, tempat tinggal yang layak, dan makanan yang layak. Apa itu batin? Batin itu bukan cuma di tempat tidur. Ketenangan, perlindungan, dibujuk kalau takut, dilindungi kalau takut hantu. Kan kayak gitu. Itu kan batin ya kan. Aku takut bang, sini deh. Itu batin itu. Jadi batin itu bukan cuma di kasur saja. Ya lahir batin. Jadi kan banyak, saya gugat suami saya saja karena dia tidak sholat. Ibu sholat enggak? Sholat. Ibu dilarangnya sholat enggak? Enggak. Dia nafkahi enggak? Nafkahi. Tapi kan dia enggak sholat, berarti saya enggak boleh taat sama dia. Kalau dia enggak sholat, kita harus taat sama dia tetap. Kecuali ketaatan kepada dia menyebabkan kita murka kepada Allah. Apa yang dia ngomong tuh kita harus ikuti selagi jalan dengan aturan Allah. Contoh, saya ustazah. Contoh nih, contoh na'udzubillah, ini coba contoh aja. Yang saya bilang adalah benar. Tapi tahu-tahu saya tak mengamalkan apa yang saya bilang. Ibu ikut atau enggak? Harus ikut dong. Selagi yang saya bilang itu tidak bertentangan dengan syariat. Kan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Suami kita tak sholat, disuruhnya kita sholat. Sholat dek, sholat dek. Kan nggak bisa, karena kau tak sholat, aku juga tak sholat bang. Kan nggak kayak gitu. Selagi perintah dia mengantarkan kepada kebaikan, kita ikuti. Sudah paham? Tayo tanda paham aja. Jadi orang yang diharamkan masuk surga, di antaranya tadi adalah orang sombong. Sombong dalam ilmu, sombong dalam amal, dan sombong dalam harta. Yang kedua adalah wanita yang menggugat suaminya tanpa alasan yang serius, yang syar'i. Digugat cuman karena tak dikasih harta, digugat cuman karena orang ketiga, dosa. Bahkan suami tak sholat, tak puasa, tak zakat, jangan digugat. Yang penting dia tetap menjalankan kewajibannya. Yang penting dia nggak ngelarang kita sholat. Kan yang dosa dia. Kecuali dengan nikah dengan dia kita tak jadi sholat. Dengan nikah sama dia kita jadi disuruhnya buka aurat. Nikah sama dia kita dilarang bakti sama keluarga. Nikah dengan dia kita dilarang untuk macam-macam. Itu baru. Intinya adalah selagi pernikahan itu bisa mendatangkan diri kita kepada ibadah, pertahankan. Tapi kalau sudah tidak mendatangkan kepada ibadah, isinya cuma dosa, boleh ditinggalkan. Sudah paham? Jadi jangan asal-asal gugat-gugat ya. Tafadhol. Baik, kalau suaminya tak sholat, kalau suaminya tak puasa, bagaimana dengan anak-anak kita? Itu kan membawa hal yang negatif bagi anak-anak kita. Itu bab lain, Bu. Sekarang saya tanya, apakah iman bisa diwariskan dari seorang bapak yang soleh? Oh tidak, banyak bapak ustadz anak masih maksiat. Terus apakah ustadz itu nggak kita dengar? Kita tetap dengar. Karena Nabi Nuh dan Nabi Lut aja anaknya masuk neraka. Sekarang, apakah bapak tak sholat anaknya bisa jadi ulama, jadi ustadz? Ada kemungkinan. Jadi gini, konsep peluang. Semakin taat bapaknya, semakin besar dia punya kemungkinan anak soleh. Tapi ada kemungkinan dia punya anak jahat? Ada, tapi peluangnya lebih besar. Paham ya? Ada suami tak sholat, semakin besar kemungkinan anaknya juga tak sholat. Tapi apakah ada kemungkinan anaknya menjadi anak yang soleh? Tentu ada. Nah itu babnya adalah bab kesolehan. Tapi kalau dalam hal kayak gitu, kalau semua suami tak sholat ibu gugat, tidak ada orang yang tidak cerai di dunia ini. Rata-rata banyak memang laki-laki atau wanita itu taubatnya udah gede ya kan. Tadi ada yang nanya sama saya pagi, "Cemana Ustazah anak saya nggak sholat?" Berapa usianya? 17 tahun Ustazah. Ibu sholatnya kapan sih? Iya sih baru kemarin Ustazah ya kan. Banyak kan kita nggak sabar dalam dakwah gitu loh. Ibu mulai sholat kapan? Saya sambil canda. Iya sih Ustazah, saya mulai sholat usia 40-an kata dia. Lah anak ibu masih 17 tahun. Maksudnya itulah yang saya maksud. Bukan ingin mengungkap aib ibu. Tapi kita ini banyak yang nggak sabar dalam dakwah. Sabarlah, hidayah Allah itu Allah yang kasih.
Yang penting dia tidak membuat kita berdosa gitu loh, Bu. Paham saya ini? Tapi kalau bapaknya nggak sholat, gimana anak-anaknya? Ya iyalah, kita pasti risau. Tetap kita ajak dia berbuat baik, tetap kita ajak dia sholat. Nanti maksudnya kan bab gugat. Mana yang boleh digugat, mana yang harus ibu sabar menghadapinya. Oke? Dah. Selanjutnya, ibu-ibu yang udah berapa poin dah? Yang 3 poin ke berapa lagi? Ketiga ya. Iya, 3. Yang pertama tadi orang yang sombong, kedua tadi perempuan yang menggugat suaminya, yang mana gugatan itu tidak syar'i lah ya, tidak syar'i gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang-orang yang la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, orang-orang yang namimah. Apa namanya? Namimah. Apa itu namimah? Dalam dalil dikatakan, mayyamshi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidkhulil jannah. Siapa yang namimah? Namimah ini mayyamshi 'alan namimah. Namimah ini orang suka berjalan, Bu. Berjalan ke sini ceritakan ini, berjalan ke sini ceritakan ini, berjalan ke sini ceritakan ini, sehingga orang itu berkelahi gara-gara dia. Bahasa kitanya pengadu domba. Ular kepala 2, pagar makan tanaman, udang di balik bakwan. Itulah namimah. Namimah itu lebih parah dibanding fitnah. Namimah itu lebih parah dibanding ghibah. Kalau ghibah itu kelihatan. Contoh ini, saya lagi drama ghibah. Contoh, ibu ngomong sama saya, Ustazah, iya, teman saya itu Ustazah, saya nggak ngapa-ngapain, tapi dia hina saya. Dia bilang saya sombong. Saya bilang, iya Bu, dia memang kayak gitu tuh. Bapaknya kayak gitu juga, anaknya lebih parah lagi. Satu kampung ini udah tahu gimana dia dah. Selalu aja lah Ibu, memang kayak gitu sifatnya tuh. Itu ghibah, saya sedang berghibah. Tapi kalau namimah itu ngadu domba, nggak kelihatan Bu. Contoh, Ustazah, tetangga saya itu dibilangnya saya sombong, dibilangnya saya pamer, padahal saya enggak kayak gitu Ustazah. Saya padahal baik, saya padahal sayang sama dia. Saya bilang, udahlah Bu, ibu sabar aja. Sabar aja, ibu tetap aja baik. Walaupun sebenarnya Bu, ibu tuh udah cukup sabar sebenarnya. Kalau saya jadi ibu, tak tahan juga saya. Cuma sabar aja lah Bu. Walaupun memang sebenarnya, kalau saya jadi ibu, saya kejar juga sih dia. Tapi udahlah, saya itu aja sakit hati karena ibu digitukan. Ibu tuh kawan baik saya. Sakit hati saya sebenarnya ibu digitukan. Jadi saya tarik ulur gitu. Kayak baik tapi saya jahat. Tadi kan kerja saya berjalan. Saya jalan pula ke tempat orang itu. Ustazah, saya tidak ada bilang dia sombong. Saya tidak ada bilang dia itu suka pamer, sombong. Dibilangnya saya bilang dia kayak gitu. Udahlah Bu, ibu tenang aja lah. Walaupun sebenarnya yang tidak kita buat tuh, tapi kita difitnah itu parah itu. Fitnah itu lebih kejam Bu dibanding pembunuhan. Jadi ibu sabar aja lah. Walaupun kalau sering-sering kayak gitu wajar kok ibu tidak kuat Bu sebenarnya. Gitulah. Jadi orang itu bertengkar gara-gara saya. Sayanya aman. Saya baik di sini, saya baik di sana. Orang itu saling bertengkar, tapi saya baik di mata mereka berdua. Ini adalah namimah. Siapa yang berjalan di atas namimah, maka haram jasadnya masuk surga. Dan namimah ini nggak ketahuan Bu. Dia ada di setiap tempat. Ya, dia ada di setiap tempat dan nggak bakal ketahuan. Jadi pesan saya kepada ibu-ibu, jangan pernah dengarkan orang yang suka menceritakan orang lain. Karena biasanya ceritanya tidak benar. Orang-orang yang ghibah, orang-orang yang fitnah, suatu ketika kita akan menjadi korbannya. Maka kalau ada orang yang ghibah,
orang yang fitnah, sampaikan kepada dia kebaikan orang yang dia gosipkan. Jangan dengar kali, masuk kiri, keluar kanan. Udah, jangan sampai kita terlibat. Sudahlah, kita nggak pengen ghibah, kita nggak pengen fitnah, datang dia pula yang membuat kita berdosa. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Dan jangan telan semua informasi. Jangankan orang ghibah, Bu, orang curhat aja, yang dia curhatkan, yang dia ceritakan mungkin cuma 80%, 20%-nya dia tutupi, betul? Apalagi ghibah dan fitnah, itu ceritanya udah sambung menyambung, itu ingatan tak kuat lagi, ya. Jadi ini na'udzubillah. Jadi pesan saya, jauhkan diri dari ahlun namimah, karena namimah itu menular. Jauhkan diri dari kesombongan, karena kesombongan itu menular. Lingkungan, coba orang-orang yang berada di lingkungan yang suka sekali beli barang-barang mewah, dia tidak mau kalah, dia beli lagi barang mewah. Itu lingkungan. Maka hati-hati dengan lingkungan. Pastikan pilih teman yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Oke? 3 saja. Sombong amal, sombong ilmu, sombong harta. Yang kedua, menggugat bukan karena syar'i, tidak sesuai tuntunan syar'i. Yang ketiga, hindarkan diri dari orang namimah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada yang mau ditanyakan? 10 menit lagi kita azan. 10-15 menit lagi. Tafadhal. Ulangi, Bu. Baik. Ustazah, apa ciri-ciri orang sombong? Sombong tidak bisa kita deteksi untuk diri orang lain. Kita hanya bisa mendeteksi diri kita. Makanya ada dalil tadi, la yadkhulul jannah illa man fi qalbihi, dalam hatinya. Bisa nggak kita ngecek hatinya? Tidak ada alat scannya, dan itu juga nggak perlu. Nggak perlu juga kita mencari tahu, oh ini berarti tanda dia sombong, oh ini cuma untuk memotivasi, wah ini dia sombong. Nggak perlu itu. Makanya tugas kita cuma berbaik sangka. Contoh, ada orang yang berbagi sedekah, barokah Jumat. Kita pengen cari tahu nih, dia ini barokah Jumat, motivasi orang lain, atau menyombongkan amal tapi berkedok dakwah. Kan bisa jadi. Nggak bisa kita, dan nggak ada gunanya kita ngelihat itu di diri orang lain. Tugas kita, mantap ya, dia udah sedekah, mantap ya, anaknya pinter, mantap ya, anaknya hebat. Oh dia sombong, oh keren ya, dia menyombongkan anaknya, padahal dia ingin berbagi kebahagiaan. Kita yang menganggapnya sombong, nggak bisa. Kita hanya bisa melihat diri kita saja. Makanya itulah sebab ada dalil, innallaha ahkamul hakimin. Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Nggak bisa kita melihat ciri-ciri orang sombong itu gimana, hanya hatinya yang tahu. Dan gak ada gunanya kita lihat. Dengan melihat itu juga nggak akan menambah iman kita, nggak mendapatkan rezeki juga ke kantong kita. Jadi nggak ada tandanya. Cuman hati kita biasanya akan tahu, gitu ya. Baik, silakan. Kita melihat kondisi sekarang ini kan banyak yang korupsi. Apakah itu kita masih berbaik sangka dengan kondisi yang sekarang ini? Berbaik sangka kepada orang bukan menghilangkan berbaik sangka kepada orang bukan berarti menerima kesalahan, menerima kemaksiatan. Ada orang korupsi, iya kan? Lalu kita berbaik sangka, wajar dia korupsi, imannya kurang. Nggak gitu. Korupsi tetap harus dikentaskan. Korupsi tetap sebuah kesalahan. Jadi berbaik sangka itu bukan memaklumi sebuah kesalahan, tapi berbaik sangka itu adalah melihat dengan kacamata yang baik pada sesuatu yang tidak berefek. Kalau korupsi itu merugikan orang,
Itu sebuah kemaksiatan. Tidak bisa kita maklumi, harus kita tuntaskan. Yang tak boleh itu adalah mengeneralisir seluruh pejabat korupsi. Itu yang dosa, nggak boleh. Dia cuma ada beberapa orang saja. Ya, jadi yang nggak boleh itu kita anggap seluruhnya. Misalnya ada orang Minang ngomong terus kerjanya. Kalau orang Minang tuh semuanya banyak cakap tuh. Padahal ada orang Minang yang pendiam. Tapi nggak kayak saya. Saya pendiam juga kalau lagi tidur aja. Ya kan? Oh, kalau tengok orang Melayu nikah kabur dia. Oh, semua orang Melayu tuh kalau nikah kabur tuh. Tidak. Jadi kita bukan berbaik sangka itu bukan berarti membenarkan sebuah kesalahan. Apalagi yang dia sudah nyata. Ya, nggak bisa. Kalau korupsi harus diselesaikan. Ada dalil lain. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah. Bukan dimaklumi. Oke? Tapi kalau sekedar teman kita sombong, kalau sekedar kan kita nggak tahu dia sombong atau enggak, maka tugas kita berbaik sangka. Oke? Oke? Baik. Demikian ya. Nauzubillah summa nauzubillah dari kajian hari ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله إنك أنت استجاب رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya selalu di sana ya. Teman-teman udah asar ya di sana. Di sini masih beberapa menit lagi ya teman-teman ya. 7 menit lagi. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi live-nya ya. Dan teman-teman semuanya, kalau lagi live aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman semuanya karena aku lagi ceramah. Kalau mau tanya jawab nanti ya di jam 8 malam ya teman-teman ya. Saya selalu buat teman-teman semuanya, salam kenal buat teman-teman yang baru mampir, dan yang terlambat hadir teman-teman boleh lihat video ini di channel aku. Nama channel aku Ustazah DR Nela Luki. Subscribe aja channelnya, dan video panjang aku ada di sana ya. Oke, terima kasih, thank you banget yang sudah tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang udah nge-give, yang udah komen, sehat selalu di sana ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nah, lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya. Sampai ketemu ya. Tanya jawabnya jam 8 ya, teman-teman. Sore nanti ada kajian lagi. Kalau nggak ada anak kecil, aku live. Kalau ada anak-anak tidak bisa live. Oke? Ya, bye bye.